Ya, saudara yang terkasih Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa, kita minta Tuhan memimpin dan menyertai kita. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Kami rindu sekali firman-Mu yang menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin hidup sesuai kehendak-Mu. Kadang-kadang kami memiliki kekerasan hati karena terlalu biasa mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak menjadi sesuatu yang menggairahkan lagi. Tuhan, tolonglah kami untuk terus melihat firman-Mu dan mendengar dengan hati yang sungguh-sungguh, karena sesungguhnya hidup kami tidak mungkin bisa lepas daripada firman-Mu. Karena firman-Mu lah adalah kekuatan, penghiburan, dan juga pengoreksian atas hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan kepada Engkau. Biarlah berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh peka dan rindu terhadap firman-Mu. Berkati waktu ini Bapa, dan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, satu bagian yang kita baca yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Di situ Yohanes berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Saudaraku, ini satu ayat yang menjadi satu berita yang indah di tengah ketakutan kita saat ini. Dikatakan oleh Yohanes bahwa kita itu berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Dan bukti daripada kita berasal dari Allah, Yohanes katakan bahwa roh Allah tinggal di dalam kita, dan roh yang di dalam kita lebih besar daripada dunia ini. Nah, di sini saudaraku, roh di sini tentu mengacu kepada Allah Tritunggal juga. Karena yang tinggal di dalam kita bukan hanya Roh Kudus, tapi juga Bapa. Nah, karena kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Saudaraku, di sini Tuhan Yesus katakan, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami di sini siapa, saudaraku? Kami di sini mempunyai arti Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, saudaraku, yang tinggal di dalam hidup kita adalah Allah Tritunggal. Kalau Allah yang tinggal dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Tentu kita harus hidup serupa dengan Allah. Karena Allah ada di dalam kita. Maka kata Paulus, jadi jangan hidup serupa dengan dunia. Karena kita bukan milik dunia lagi, tapi milik Allah. Yang Roma pasal 12 ayat 1. Kita diciptakan dari awal ada serupa dengan Allah. Maka hidup kita harusnya serupa Allah, bukan serupa dunia. Betul tidak, saudaraku? Lalu, saudaraku, apa ciri-ciri hidup sebagai anak Allah yang harus kita hidupi? Pertama, di dalam perilaku kita sebagai anak Allah, kita harus menunjukkan perilaku Kristus. Berarti kita memiliki kasih, sabar, damai, sejahtera, sesuai yang dikatakan oleh Paulus, yaitu buah-buah roh. Itu yang pertama, perilaku. Kedua, di dalam menjalani hidup ini, kita itu memiliki ketenangan, saudara. Kita tidak khawatir dan takut, karena kita kan anak Allah. Dan Allah yang tinggal dalam diri kita adalah Allah yang pemilik dunia ini. Jadi saudaraku, menjadi orang Kristen sangat indah sekali. Masalahnya adalah, sekalipun kita disebut sebagai anak Allah, faktanya hidup kita tidak mirip Allah, saudaraku. Lebih mirip dunia. Bahkan seperti orang yang tidak punya Allah. Mereka yang tidak punya Allah, hidupnya lebih baik daripada hidup seorang anak Allah. Betul tidak, saudaraku? Coba kita lihat. Kita sebagai bos, kalau marah karyawan, waduh, saudaraku. Memang tidak semua bos ya, tapi banyak bos yang saya tahu. Orang Kristen lagi, majelis lagi. Marah karyawan penuh kebencian, emosi, penghinaan. Sehingga ada seorang karyawan berkata kepada saya, "Pak, saya itu sampai tidak yakin loh, bos saya itu orang Kristen. Orang Kristen kok saya seperti ini? Marah-marah, bukan berarti nggak boleh marah katanya. Tapi kita itu seperti dianggap rendah sekali. Penuh dengan penghinaan kata-katanya.
Atau memang orang Kristen seperti itu ya Pak ya? Waduh saudaraku, pada saat saya mendengar karyawan tersebut berbicara itu kepada saya kaget sekali. Karena saya tahu dia adalah seorang majelis. Saudara, bukan hanya di dalam perilaku saja, dalam bekerja kita itu tidak beda dengan budak dunia. Padahal kita anak Allah loh. Betul nggak? Lihat saja. Kita bekerja, cari uang dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, pagi sampai malam lagi. Seolah-olah tidak ada hari esok. Kita itu seperti orang yang melihat emas di jalan dan ingin memulutnya bawa pulang segera. Takut, cemas ada orang lain yang merebutnya. Kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar tabungan kita penuh. Seolah-olah Tuhan tuh tidak memperhatikan kita. Kita harus memperhatikan diri sendiri. Jadi kita harus kumpulkan uang banyak-banyak. Sehingga kita selalu berkata, wah, jikalau saya itu ada 10 miliar di tabungan, saya sudah tidak perlu khawatir lagi. Jadi kita tenang itu bukan karena kita percaya Tuhan memelihara kita. Maka untuk mencapai tabungan yang banyak, agar kita bisa tenang, kita kerja seperti budak dunia ini dari pagi sampai malam. Malam sampai pagi. Kita sikut orang, sikut sana, sikut sini. Jadi saudaraku, kita ini budak dunia atau anak Allah. Hidup kita itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Tidak menunjukkan bahwa Allah yang tinggal dalam hidup kita adalah pemilik dunia ini. Padahal Alkitab jelas berkata, dunia ini milik Bapa. Kita tidak perlu khawatir. Dia sudah berjanji memelihara kita seperti burung di langit. Tapi kita tidak percaya pada pemeliharaannya. Hanya di mulut saja. Maka ada seorang berkata, Pak, sorry ya. Khotbah Bapak tuh baik. Firman Tuhannya oke. Tapi tidak bisa dijalankan. Dunia ini banyak sekali tawaran dan godaan. Mana bisa? Saya bisa hidup tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan. Lihat saya, kalau tidak ada uang, siapa yang kasih makan? Mau beli ini dan itu, emang uang bisa jatuh dari langit? Emang bisa beli sesuatu pakai daun? Pakai duit tahu? Sebagai hamba Tuhan, emang kapan bilang beli sesuatu pakai daun? Kita hanya mengingatkan, dan juga kita semuanya ya. Ingat waktu, ingat orang lain. Jangan kita begitu tamak, Tuhan Yesus katakan kan, masalah adalah ketamakan. Mau makan semuanya. Toh harta kita juga tidak ada yang bisa kita bawa di dalam kubur. Tapi anehnya, saudaraku, saat di gereja, kita kok bisa hidup sebagai anak Allah? Lihat saja saat kita masuk gereja. Kita sudah masuk ke pintu gereja. Waduh, saudaraku, wajah kita ini udah seperti malaikat yang penuh kasih, ramah. Lalu kita menyanyi dalam ibadah, seolah-olah seperti berada di surga. Semua utang, semua masalah kita kesampingkan. Bahkan ketika kita disuruh sharing atau kesaksian, kita seperti orang sangat rohani, tanpa khawatir, tanpa takut. Kita berkata, saya mau percaya Tuhan. Saudara jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Kita itu bahkan merasa sebagai wakil Tuhan, mau menegakkan kebenaran. Misalnya saat ada hamba Tuhan atau jemaat lain yang bersalah, kita langsung berkata, saya harus tegakkan firman Tuhan. Firman Tuhan harus ditegakkan, dia harus dihukum, dia harus dikasih pelajaran. Biar firman Tuhan ditegakkan. Padahal kita lupa, di dalam dunia ini, sebagai pedagang, pekerja, kita juga tidak lepas daripada penipuan dan kebohongan. Anehnya lagi, setelah kita keluar dari gereja, kita hidup seperti dunia lagi, saudaraku. Bukan tidak bisa kita hidup seperti anak Allah. Buktinya kita di gereja bisa. Berarti kita itu menjadikan kekristenan itu sebagai atribut yang hanya dipakai waktu kita ke gereja dan akan dicopot pada saat kita keluar dari gereja. Jadi Kristen itu seperti gaun, atribut, atau kalung, cincin. Ya. Kita lihat ya, gaun, kalung, cincin yang bagus itu kita akan pakai pada saat kita mau ke pesta pernikahan. Kita pakai semuanya. Tapi setelah sampai rumah kita copot satu persatu. Kalung, cincin, gaun kita copot, kita simpan. Di rumah memakai pakaian biasa. Karena di sana tidak ada yang lihat. So aku bukan hanya jemaat saja. Saya juga melihat banyak pendeta juga ya, yang ketika ke gereja begitu rohani, khotbah begitu hebat, mengajar penuh kasih, mengasihi istri, menyanyi begitu
kelihatan rohani seperti malaikat. Setelah keluar kebaktian, pulang ke rumah, ketika marah sama istrinya dipukul, digebukin, sampai babak belur. Saudaraku, itu satu realita. Saudara, barusan ya di YouTube viral, ada seorang pendeta, dia lagi siaran, memberikan khotbah. Tiba-tiba istrinya yang mendampinginya melakukan satu kesalahan kecil. Dia nggak sadar dalam keadaan on air. Dia marah-marah istrinya. Dia bentak-bentak istrinya di situ. Dia pokoknya mengeluarkan kata-kata kasar kepada istrinya. Tapi ketika dia khotbah, begitu luar biasa. Saudaraku, setelah itu, waduh, banyak yang memberikan masukan kritikan kepada dia. Pendeta seperti itu, saudara. Habis itu dia minta maaf. Orang lain pun sudah tahu ternyata dia hanya kelihatan di luar saja. Di belakang istrinya dibentak-bentak dari marahin. Saudaraku, ini satu hal yang sangat menyedihkan sekali yang kita hidupi sebagai orang Kristen. Jadi kita seolah memakai dua topeng untuk kita pakai, tergantung nanti peran apa yang akan kita mainkan. Jadi kalau di gereja kita pakai topeng Kristen, di luar kita pakai topeng dunia. Jadi saudaraku, sebenarnya kita ini siapa? Anak Allah atau bukan? Kalau kita adalah anak Allah, mengapa kita tidak bisa menunjukkan iman kita di tengah dunia ini? Kalau kita bukan anak Allah, mengapa kita bisa hidup sebagai orang Kristen di tengah gereja? Mengapa kita begitu dipengaruhi oleh lingkungan, padahal kita harusnya menerangi dunia? Mengapa kita akhirnya dipengaruhi dunia sampai kita hidup tidak ada bedanya dengan dunia? Dan kalau kita mau jujur, ternyata hidup menjadi orang Kristen adalah penderitaan, bukan sukacita. Karena sebenarnya kita itu lebih senang hidup serupa dunia. Buktinya, kita merasa nyaman saat mau marah, kita marah. Mau dendam, kita bisa dendam. Di luar, kita merasa, kok kita bisa menjadi diri sendiri ya? Kita merasa hidup seorang Kristen itu menderita sekali. Mau marah, pura-pura, tidak boleh marah. Padahal di dalam hati sudah gondok. Mau dendam, kita tidak boleh dendam. Karena nanti kalau kita dendam, kita nggak bisa mengampuni dia, kita langsung dibilang, orang Kristen kok kayak gini ya? Hamba Tuhan kok nggak sabaran ya? Saudaraku, kata itu yang paling takut kita dengar, bukan? Orang Kristen kok seperti ini? Lalu kita hanya bisa membantah. Ya, orang Kristen kan juga manusia juga. Nggak bisa lah kita hidup kudus. Sekalipun kita membantah, kita juga sedih, kan? Kita merasa menyesal, mengapa saya bisa lepas kontrol? Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita harus hidup di dalam dunia dengan memakai atribut Kristen? Dalam arti tidak boleh marah, harus selalu lembut, sambil jalan, sambil berdoa, bahwa kita baca firman Tuhan terus. Pertanyaannya adalah, apakah lembut dan tidak marah menunjukkan kita itu orang Kristen? Apakah orang yang marah dan tidak lembut menunjukkan dia bukan orang Kristen? Belum tentu, kan? Saudaraku, Paulus berkata, pada saat saya masuk ke dalam lingkungan orang Yunani, saya hidup sebagai orang Yunani. Pada saat saya masuk dalam lingkungan orang yang di Yahudi, saya seperti orang Yahudi kok. Jadi tidak selalu harus membawa atribut Kristen rupanya. Tuhan Yesus juga marah, saudaraku. Ingat kan? Ya, obrak-abrik barang dagangan para pedagang di bait Allah. Yesus juga mengucapkan kata-kata kasar, bukan? Tuhan Yesus marah sama orang Farisi dan ahli Taurat. Hai kamu, ular beludak! Kamu seperti kuburan. Itu perkataan kasar atau lembut, saudara? Kalau saya ucapkan kata itu kepada saudara gimana reaksinya? Hai kamu, ular beludak, seperti kuburan. Pasti, wah ini hamba Tuhan kasar. Nggak benar. Tapi itu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Apakah berarti Tuhan Yesus tidak sesuai hidupnya dengan statusnya sebagai anak Allah? Tentu tidak, bukan? Jadi menjadi orang Kristen bukan tidak boleh marah, saudaraku. Dan selalu harus memakai atribut Kristen. Asal mengerti prinsip ini. Kita memarah karena marah pada dosa, bukan sebagai pelampiasan atas kekesalan kita. Nah, ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus marah kepada orang Yahudi yang mencemarkan bait Allah dan menjadikannya sebagai sarang penyamun. Jadi marah terhadap dosa. Itu harus. Dan Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia. Tinggal bersama dengan orang berdosa. Tapi dia tidak terlibat di dalam dosa. Oleh sebab itu, bisa saja ada orang yang begitu ramah, tidak pernah marah, kelihatan lembut, begitu baik. Hal itu bisa terjadi. Justru dia sedang terlibat dosa. Saya tanya kepada saudara, barusan ada berita ya.
ada seorang suami menemani istrinya tidur dengan pria lain di sebuah hotel. Dia di kamar lain, lalu kemudian istrinya di kamar lain lagi tidur dengan pria lain. Dan dia tidak marah. Apakah itu suami yang baik? Kan kalau marah, nggak baik jadinya dong. Tahu nggak kenapa? Dia begitu baik dan tidak marah sama istrinya. Kalau kita tahu kan, pasti marah dong ya. Bahkan berapa kasus di tempat lain, ada orang yang suaminya menemukan istrinya selingkuh, dia langsung gebrek dan langsung marah-marah. Kenapa dia tidak marah? Ternyata dia sedang menjual istrinya. Jadi dia tidak marah karena dia terlibat dosa menjual istrinya. Saudaraku, jadi tidak marah bukan berarti lebih baik. Marah bukan berarti kurang baik. Kalau kita tidak marah terhadap orang yang berdosa, diri yang berdosa, bisa saja karena kita memang terlibat dalam dosa dengan mereka. Tapi kalau kita marah terhadap dosa, kita harus marah. Itu adalah kemarahan yang baik. Makanya ketika lihat Musa melihat orang Israel menyembah berhala, Musa langsung marah besar. Bahkan sampai memecahkan 2 loh batu. Tuhan tidak marah sama Musa. Kenapa? Karena kemarahan Musa adalah kemarahan yang suci. Kemarahan terhadap dosa. Justru Paulus marah sama orang Korintus yang tidak marah sama orang berzina. Mereka dianggap bersalah karena tidak memarahin orang berzina, tidak mengusir orang yang berzina tersebut. Harusnya mereka usir dan memarahi mereka. Kenapa? Kalau membiarkan orang berzina ada di gereja, itu akan diikuti oleh jemaat lain. Seperti ragi yang akan membuat pengaruh yang besar. Maka kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 2, Paulus marah sama orang Korintus yang tidak marah sama orang berzina. Harusnya mereka marah. Jadi jangan kita menilai seseorang Kristen atau tidak hanya dari atribut saja. Karena atribut bisa dicopot dan dipasang. Banyak orang yang ramah, baik, belum tentu adalah orang benar. Bisa saja karena dia terlibat dalam dosa. Banyak orang kelihatan kasar, belum tentu adalah orang berdosa. Sama seperti Yohanes, kalau ngomong kasar sekali. Tapi dia adalah orang yang Tuhan pilih. Jadi bukan melihat atribut menilai seseorang Kristen atau tidak. Apalagi kalau kita lihat, Yohanes berkata, ciri orang yang disebut anak Allah bukan pada atribut yang dipakai. Bukan karena dia ke gereja, berdoa, membaca Alkitab, bukan. Tapi pada 3 hal ini yang menjadi 3 ciri daripada orang yang disebut dengan anak Allah. Pertama, adanya pengakuan yang benar. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Yohanes berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Pengakuan yang benar. Mengaku Yesus Kristus. Itu ciri sebagai anak yang pertama. Kedua, pendengaran yang benar. Yohanes pasal 5 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Karena orang yang mendengar firman Tuhan, dia disebut sebagai anak Allah. Kalau dia tidak mau mendengar firman Tuhan, belum tentu dia adalah anak Allah. Karena Yesus berkata, orang yang disebut dengan pilihanku, umatku, dia pasti mendengar suaraku. Ketiga, penghidupan yang benar. 1 Yohanes ya, pasal 5 ayat 7 sampai 8 dikatakan, saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dia saudaraku, Yohanes tidak berkata kamu menjadi anak Allah karena kamu berhasil meniru atribut Kristen. Yohanes berkata yang menjadi kamu anak Allah jika kamu memiliki 3 ciri ini. Jadi menjadi serupa Allah bukan meniru atribut Kristen, tapi mengakui Kristus dan hidup di dalamnya. Kita tidak mungkin, saudaraku, bisa meniru, mempertahankan atribut Kristen yang sempurna. Ikut semua aturan-aturan agama. Karena Yohanes juga tidak menuntut kita untuk meniru atribut Kristen, kan? Karena Yohanes tahu kita pasti gagal. Maka Yesus berkata, saat kamu berdosa, kamu bisa datang mengakui dosa karena ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes pasal 1 ayat 9.
maka jangan berusaha meniru atribut Kristen. Karena atribut itu hanya menunjukkan apa agama kita, bukan menunjukkan kita itu murid Kristen atau tidak. Karena kita lihat, semua agama juga berdoa kan? Semua agama juga beribadah. Dan semua agama juga membaca kitab suci mereka, bukan? Bahkan kadang-kadang kita lihat mereka lebih rajin lagi daripada kita. Apa bedanya agama Kristen dan agama lain? Secara lahiriah bisa dilihat. Kalau orang ke vihara, baca kitab Buddha, dari atribut tersebut kita tahu dia itu orang Buddha kan. Lalu kemudian kalau ada orang ke kuil atau pura, baca kitab suci agama Hindu, kita tahu dia orang Hindu. Dari pakaiannya juga kita juga tahu. Lalu kalau ada orang bawa kitab, berdoa lipat tangan, dan ibadah ke gereja, kita tahu ini orang Kristen. Jadi saudaraku, jangan meniru atribut. Atribut itu hanya menunjukkan kita itu agama apa. Ingat, agama tidak menyelamatkan. Kristus yang menyelamatkan kita. Demikian kita juga jangan meniru atribut agama. Hanya bisa berdoa, baca Alkitab, kemudian kita ke gereja. Karena kita hanya akan bisa menjadi orang Farisi modern. Yang kerjanya hanya menghakimi orang lain yang bersalah. Kita tidak tahu balok di mata kita lebih besar daripada duri di mata orang lain. Saat kita lihat orang lain salah, wah kita paling besar suaranya. Kita marah-marah, kita bilang, ya ini. Sedangkan saat kita sendiri berdosa, kita diam-diam. Orang lain nggak berani ngomong. Kebetulan kita itu pembesar di gereja. Jadi kesalahan kita diamin aja. Orang lain kalau lebih marah kita, kita lebih marah daripada mereka. Jadi saudaraku, yang perlu kita lakukan adalah bukan meniru atribut agama. Tapi 3 ini yang harus kita miliki. Memiliki pengakuan yang benar, mendengarkan firman Tuhan dengan benar, dan menjalankan kasih. 3 hal ini tidak boleh dipisahkan, karena inilah ciri sebagai anak Allah yang dikatakan oleh Yohanes. Jika kita hanya mengakui Kristus tanpa kita mau mendengar firman Tuhan, kita itu hanya ngaku-ngaku Kristen. Sebagai Petrus, dia mengaku Yesus adalah Mesias, tapi dia tidak mau dengar apa yang Yesus katakan. Yesus katakan anak manusia akan mati, diserahkan, disalibkan. Petrus berkata, oh jangan. Nah, dia mengaku, tapi dia tidak mau dengar apa yang Yesus katakan. Dia percaya pada apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Mesias orang yang hebat, tidak mati. Maka saudaraku, ketika Petrus yang mengaku Mesias, tapi dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan, hei kamu, iblis, keluar daripada Petrus. Maka dia diusir setan. Akhirnya kita lihat, Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus. Jadi mengaku tanpa mendengar membuat kita hanya ngaku-ngaku Kristen. Banyak orang yang hanya ngaku-ngaku Kristen, tapi dia tidak suka dengan firman Tuhan. Demikian juga kalau kita mendengar tanpa kita mempraktekkan, ya kita seperti orang yang sakit yang sedang koma, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Atau kata Yakobus lebih hebat lagi, seperti iman yang mati. Nah, lihat saja saudaraku, orang kaya itu saat datang pada Tuhan Yesus, dia hanya mendengar Taurat, dia membaca Taurat, tapi dia tidak mengakui Kristus. Pendengaran terhadap Taurat tanpa pengakuan membuat dia itu tidak butuh Kristus. Merasa diri sudah hebat, sudah benar, sudah jalankan peraturan-peraturan Taurat. Maka ketika Tuhan suruh jual hartamu, dia tidak mau, langsung pergi. Jadi dia merasa tidak butuh Tuhan Yesus lagi. Makanya orang yang terlalu banyak membaca Taurat tapi tidak mengakui Kristus, saudaraku ya, dan tidak menjalankan, ya itu ya, membuat kita merasa diri sudah benar. Kita sudah berdoa, udah baca firman Tuhan ke gereja, kita merasa diri benar, nggak butuh Kristus lagi. Itu yang sering kita lakukan kan. Setiap keputusan yang kita ambil, saya tanya saudara, pernah nggak ketika Anda mempunyai keputusan, mau apa? Tanya sama Tuhan nggak? Saudara, bukan tanya sama Tuhan, minta Tuhan tuh tanda tangan doang. Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau itu, saya mau itu. Dukung ya Tuhan ya, berkatilah, tanda tangan doang. Nggak pernah kita tanya Tuhan, bagaimana? Saya mau punya rencana ini, apakah itu kehendak-Mu atau tidak? Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan bilang tidak, saudara mau dengar nggak? Belum tentu. Demikian juga saudaraku, kalau kita mempraktekkan kasih tanpa mengakui Kristus, tanpa kita mau mendengar firman Tuhan, kita seperti Robin Hood yang hanya menolong orang lain, tapi hasil dari merampok. Banyak orang memakai berkat Tuhan, dan kita tahu semua milik
yang ada di dunia adalah Tuhan punya kan? Nah, kita pakai, kemudian kita bantu orang lain. Padahal berasal dari Tuhan. Nah, mengasihi semua orang bisa, saudaraku. Semua agama juga bisa. Bahkan Tuhan Yesus katakan, apa bedanya kalau kamu hanya mengasihi orang mengasihi kamu? Karena orang lain juga bisa lakukan. Kita lihat orang yang tidak percaya. Tetangga antar makanan untuk kita antar balik lagi kan. Teman kantor kita traktir kita makan, besok kita balik lagi traktir dia. Lalu dia balik lagi traktir kita. Jadi wajar, saudaraku, mengasihi orang yang mengasihi kita. Dunia bisa lakukan, nggak ada yang aneh. Bahkan mereka lebih hebat lagi dalam mengasihi. Tapi saudaraku, kasih yang keluar daripada pengakuan yang benar terhadap Kristus dan berdasar firman Tuhan, tidak ada yang bisa. Hanya yang sudah mengakui Yesus dan mendengar firman baru bisa. Dunia tidak bisa mengakui dan memberikan kasih kepada musuhnya kan? Nggak bisa. Hanya orang Kristen baru bisa. Dan kita lihat inilah yang dialami oleh Kornelius. Dia mempraktikkan kasih, mempraktikkan atribut agama, tapi belum mengakui Yesus. Maka apa yang dilakukan tidak menyelamatkan dia. Sehingga Tuhan perlu utus Petrus untuk memberikan kepada dia firman Tuhan sampai dia mengakui Kristus. Baru dia diselamatkan. Nah, kita lihat ya di Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 ya sampai 20, tapi kita baca ayat 1 ya. Dikatakan di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Alkitab mencatat Cornelius adalah seorang yang hanya memakai atribut agama saja sebelum dia mengakui Kristus. Dia sudah punya atribut agama itu. Dia saleh, dia takut akan Allah, banyak memberikan sedekah dan selalu berdoa. Tapi masih kurang, saudaraku. Karena murid Kristus menjadi orang yang diselamatkan tidak cukup pakai atribut. Apa yang kurang, saudaraku? Pengakuannya kepada Kristus. Maka Tuhan panggil Petrus, utus dia pergi ke Cornelius. Sampai ketika Injil diberitakan, dia terima Kristus, baru akhirnya dia diselamatkan. Jadi saudaraku, atribut tidak menyelamatkan kita, hanya mengakui Kristus. Sebaliknya saudaraku, kita lihat orang Korintus penuh dengan dosa, perpecahan, perjinahan, perselisihan, tapi aneh. Paulus masih katakan mereka adalah anak Allah. Bahkan dikatakan apa? Roh Allah tinggal di dalam kalian, hai orang Korintus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Mengapa, saudaraku? Mereka sudah mengakui Kristus. Sekalipun masih jatuh dalam dosa, tapi ketika mereka mengakui dosanya, Tuhan akan mengampuninya dia lagi. Karena memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kita percaya mengakui Yesus. Kalau begitu bagaimana kita bisa memiliki hidup sebagai anak Allah? Yang harus mengajarkan kepada kita satu langkah, yaitu ujilah roh. Jangan mudah kita percaya pada setiap pengajaran, sekalipun atas nama Kristus, karena ada penyesatan. Maka 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 katakan, saudara yang kasih, janganlah percayakan setiap roh, tapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Mengapa roh itu perlu diuji, saudaraku? Karena ada penyesatan, kata Yohanes. Lalu apa hubungannya dengan hidup sebagai anak Allah, dengan penyesatan dan ujian roh? Jika kita menerima semua ajaran tanpa diuji, maka ajaran tersebut akan membuat kita mengakui pada Mesias yang salah. Menghidupi yang salah, tapi kita kira benar. Dan itu yang Tuhan Yesus tunjukkan, bukan? Di mana Tuhan Yesus berkata, tidak semua orang yang mengakui Tuhan akan diselamatkan. Mengapa tidak semua orang mengakui Tuhan akan diselamatkan? Karena mereka mendengar ajaran salah. Sehingga mengakui Mesias yang salah. Tuhan yang salah. Setiap agama juga punya Tuhan. Tapi yang menyelamatkan adalah Mesias, Kristus Yesus. Karena memang Tuhan Yesus berkata, banyak sekali yang datang mengakui sebagai Mesias. Ngaku-ngaku Mesias. Mereka ini akan membuat kita mengakui pada Mesias yang salah. Tapi kita kira benar. Banyak orang mungkin mengakui Kristus, tapi justru bukan Kristus yang kita akui. Sehingga Tuhan Yesus berkata, tidak semua orang yang mengaku Tuhan berasal dari Allah, dan tidak semua yang mengakui Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah.
Jadi, oleh ajaran yang tidak benar membuat kita mengakui pada Mesias palsu dan menghidupi ajaran yang salah. Kok bisa? Ya bisa. Kita lihat, uang palsu. Masalah di uang palsu, bukan palsunya yang menjadi masalah. Tapi masalah adalah uang palsu persis sama dengan yang asli. Jadi kita sulit membedakannya. Sehingga seringkali kita mengantongi uang palsu, tapi kita anggap benar. Ya saudaraku, lalu bagaimana kita bisa membedakan ajaran yang benar dan palsu? Saya kasih saudara satu kunci ya. Pilih ajaran yang tidak enak didengar. Mengapa saudaraku? Karena yang palsu biasanya enak didengar. Jadi cocok dengan kita sebagai manusia berdosa. Dan Yohanes katakan, jam 1 Yohanes pasal 45, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia. Dan dunia mendengarkan mereka. Mengapa cocok? Ya karena pemberitaan mereka tentang hal dunia. Misalnya tentang sukses. Siapa yang nggak suka dengar sukses? Cocok dengan kita, bukan? Lalu mengapa enak didengar? Karena itu yang ingin kita dengar. Oh, percaya Yesus akan sukses. Paulus sudah berkata juga kepada Timotius, akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4. Maka bagaimana kita bisa menguji ajaran yang benar atau salah? Yaitu apakah ajaran tersebut tidak enak didengar atau enak didengar. Jadi pilih yang tidak enak didengar. Kenapa? Banyak ajaran yang tidak enak didengar, justru ajaran yang benar. Contoh, saudaraku, ada seorang yang menasihati seorang anak muda, berkata, kamu harus banyak minum minuman keras biar segar. Udah, kamu sudah punya pacar, tinggallah, udah berdua sama pacarmu. Kamu ngapain kamu belajar susah-susah, ntar juga nggak dipakai. Enak nggak ajarannya, saudaraku? Senang nggak anak muda dengarnya? Enak, ya. Senang kan? Benar nggak? Enggak kan? Jadi, yang enak belum tentu benar. Lalu ada lagi yang nasihatin. Kamu jangan sering minum keras ya. Kamu jangan minum keras, jangan merokok. Kamu jangan pacaran di tempat yang gelap-gelap. Kamu harus banyak belajar. Kamu jangan pulang malam-malam. Saudaraku, ajaran itu enak didengar atau enggak? Bagi remaja enggak enak didengar. Benar enggak, saudaraku? Benar. Jadi yang enggak enak didengar itu biasanya benar. Mana ajaran yang cocok untuk anak remaja? Yang pertama. Lalu ajaran yang pertama itu dari siapa biasanya? Ya, dari teman baiknya. Ajaran kedua dari mana? Orang tua. Jadi saudaraku, hal itu sama juga di dalam pengajaran. Yang saat ini banyak sekali beredar, apalagi zaman online ini ya. Dan kita lihat banyak sekali gereja-gereja yang dulu juga yang dikunjungi, pengkhotbahnya adalah yang beritakan enak-enak, percaya Yesus, penyakit sembuh, memberikan perpuluhan, Tuhan akan berikan berlimpah-limpah. Enak didengar tidak ajaran itu? Enak. Cocok nggak dengan kita? Cocok. Sementara ajaran mengatakan, percaya Yesus harus pikul salib, harus menyangkal diri. Nah, saya tanya, enak nggak ajaran itu didengar? Nggak enak. Ajaran mana yang cocok dengan kita? Yang di atas bukan? Percaya Yesus langsung sembuh. Yang kedua, cocok nggak? Nggak cocok. Enak nggak? Enggak. Tapi benar nggak? Justru yang benar. Karena Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri. Ikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Maka saudaraku, cara pilih aja yang benar dan salah aja enak didengar atau enggak? Kalau dia nggak enak didengar, kemungkinan dia benar. Tapi kalau dia enak didengar, belum tentu itu benar. Contoh lagi ya, ajaran begitu mengatakan, beri persembahan kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Enak nggak didengar? Enak kan? Tapi kalau ajaran mengatakan, berilah pada saat kamu susah. Berilah pada saat kamu sulit. Mana ajaran yang enak didengar, saudara? Pasti yang pertama, beri pada saat kita mempunyai kelebihan kan? Kalau kekurangan, tidak mampu, masa diberi? Masalahnya, itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus puji, janda miskin yang memberi pada saat dia justru tidak ada, bahkan semua yang dimilikinya. Sebagai tanda cinta kepada Tuhan. Yang dipuji oleh Tuhan kan? Bahkan, Paulus katakan, orang-orang Makedonia, di dalam keadaan susah, tidak mampu,
Mereka masih memberikan bantuan kepada orang Yerusalem. Yusuf memberi pada saat susah, tidak mampu, itu yang berkenan kepada Tuhan. Maka saudaraku, nggak enak didengar. Masa sih pada saya tidak mampu harus berikan? Yang lebih cocok adalah beri pada saat kita lebih. Kalau kita lebih, nggak ada susah kita berikan. Justru paling susah adalah pada saat kita tidak mampu tapi masih memberi. Tapi justru itu yang Tuhan ajarkan. Tetap sesuai kemampuan kita kan. Maka saudaraku, banyak sekali ya kita yang salah mendengar. Maka akhirnya mengaku yang salah dan hidup yang salah. Sehingga banyak orang yang menyebut diri seorang Kristen tapi tidak hidup sebagai anak Allah. Karena kita mendengar yang salah dan mengaku yang salah. Maka mendengar yang benar. Mengaku yang benar. Ketika kita mendengar yang benar, kita akan mengaku yang benar dan menghidup yang benar. Ingat, Yohanes tidak menasihati orang yang tidak percaya loh. Dia menasihati orang yang sudah percaya, orang Kristen. Kepada jemaatnya kan. Berarti ada kemungkinan banyak orang yang tersesat sehingga hidupnya jadi tidak benar. Karena dia mendengar yang salah, tapi dikira benar. Jadi saudaraku, bagaimana kita bisa menghasilkan atribut Kristen yang benar adalah saat kita mendengar yang benar. Membawa kita mengaku yang benar dan menghidupi yang benar. Dan hidup kita akan memuliakan Tuhan dan orang lain akan memuliakan Kristus ketika melihat kita. Karena kita akhirnya baru bisa menjadi surat Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudaraku, mari kita masuk dalam doa. Bapak surga, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami agar kami hati-hati. Dan ini menjadi satu jawaban bagi kami selama ini. Mengapa kami sulit sekali menghidupi kehidupan Kristen? Ternyata kami salah mendengar. Dan kami hanya cocok dan suka sekali mendengar yang baik-baik dan enak. Tuhan, berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mengerti kebenaran, sehingga kami tidak sembarangan mendengar, sehingga membuat kami hidup yang salah. Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah kami untuk menjalani hidup yang sesuai firman Tuhan melalui mendengar yang benar. Walaupun firman Tuhan tidak enak bagi kami, tapi biar kami boleh belajar untuk menerima apa yang memang Tuhan sudah ajarkan. Bukan hanya mengajar mendengar yang baik-baik saja, yang enak. Tapi kamu belajar untuk mendengar yang sulit. Tapi itu yang firman Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar. Dan mereka juga boleh betul-betul memiliki telinga untuk mendengar yang benar. Yesus kami berdoa. Amin.